sesuai dengan tadi lagunya cocok ya, yaitu saya akan sampaikan firman Tuhan dari temanya di Matius 11 ayat 6. Matius 11 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa ketika dari ini di ayat 11 ini bicara tentang Yohanes Pembaptis, bagaimana ketika dia di dalam penjara dan dia sebagai nabi yang dipakai Tuhan, ya bayangkan orang seperti dia aja sempat khawatir, sempat takut, apalagi kita nggak ada apa-apanya kita mah. Makanya banyak orang-orang akhirnya tertunda, bahkan tidak masuk dalam perjanjian Tuhan. Seperti bangsa Israel yang udah dilihat mujizat demi mujizat terjadi di depan mata sendiri loh. Laut dikeringin, gimana gak hebat sih. Bahkan 10 tulah diizinkan sama Tuhan di Mesir waktu dia jadi budak. Supaya apa? Supaya namanya dikenal. Lewat masalah itu nama Yesus, nama Tuhan itu dikenal. Amin. Bayangin yang sudah kelihatan mujizat aja bisa gak masuk tanah perjanjian. Apa bedanya sama kita? Israel adalah satu peringatan buat saudara dan saya. Ya, ketika kita di luar dari perbudakan dosa, kita masuk dipersiapkan tanah perjanjian kita. Amin. Bahkan gak gampang. Ya, saya kembali lagi seperti ayat tadi. Dikatakan bahwa kita tahu siapa Yohanes Pembaptis. Ya, di mana dipilih oleh Tuhan itu dia sudah dipersiapkan ya dari perjanjian lama, bahkan dari ratusan tahun bahwa dia akan datang seorang roh Elia yang akan buka jalan itu buat sang juru selamat, yaitu Yohanes. Saudara kasih Tuhan, ini bukan firman, ini bukan buat Yohanes semua aja, tapi buat kita semua yang untuk melanjutkan. Dia datang kedua kali, betul? Kalau dia datang pertama, pasti dia datang yang kedua. Dan itu pun kitalah yang dipersiapkan, yaitu Yohanes akhir zaman. Yang dipersiapkan. Ya, jadi kita mari bangkitkan iman kita semuanya. Tuhan itu pasti memakai siapa lagi kalau bukan kita pelanjutnya. Ya enggak? Siapa lagi? Untuk melanjutkan generasi, untuk melanjutkan nubuatan, untuk melanjutkan kedatangan dia, kalau bukan saudara dan saya siapa? Amin. Makanya itu yang kita tanamkan iman kita. Dan itu enggak gampang. Pasti diproses sama Tuhan. Pasti tidak ada yang namanya instan. Dan kita ada bagian masing-masing semua. 12 rasul itu ada bagian kepada kita. Mungkin kamu di bagian yang Petrus, mungkin kamu Paulus, mungkin kamu Yohanes dan sebagainya. Betul? Untuk saling melengkapi. Makanya renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka dibuatnya berhasil dan beruntung. Bukan disuruh cari duit, bukan disuruh cari yang enggak. Iya, tapi renungkan. Di situ ditulis dia enggak, berhasil, beruntung, bukan disuruh kerja keras sebagai kuda. Tapi renungkan firman Tuhan siang dan malam dan lakukan. Maka semuanya berhasil dan beruntung. Itu firman Tuhan. Bahkan ada lagi ketika Yesus datang. Carilah kerajaan Allah di Matius 6:33. Carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Ya kan? Fokusnya terus kepada Tuhan. Ya, biar ini menjadi fondasi, menjadi dasar kehidupan kita. Supaya ketika kita diproses dalam persoalan, kita tidak menjadi tadi kecewa. Ya. Tidak menjadi yang dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini yang ngomong Yesus loh. Di Matius 11 ayat 6 ya, Yesus yang ngomong ketika saat itu Yohanes sedang takut,
khawatir dan bingung. Di dalam penjara, dia bingung. Ini dia dengar Yesus menyembuhkan yang sakit, bangkitan yang mati. Kok diam aja? Kita juga ngalamin loh. Sering loh kita begitu loh. Mana Tuhan? Lihat ini, pekerjaanku, keuanganku, keluargaku, masalahku. Mana kok diam aja? Apa bedanya? Belum sampai kayak Yohanes loh. Cuman persoalan yang dibanding sama murid-murid Yesus mah gak ada apa-apanya lah. Makanya Tuhan telah memilih orang-orang yang memang ditetapkan. Ya, jadi ini penting saudaraku. Ya, kenapa penting? Karena janji Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa. Saya percaya janji Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Enggak ece-ece. Kalau Tuhan kita besar, pasti janjinya juga besar. Iya, tapi masalahnya, saudara sanggup gak waktu diproses? Ini yang jadi masalah. Kenapa kegagalan bangsa Israel? Karena bersungut. Apa bedanya tadi juga Yohanes sempat bersungut? Mana? Apa aku harus tunggu yang lain nih kalau kita baca? Harus tunggu yang lain. Katanya dia bangkitin yang mati. Katanya dia dan semua mujizat. Kok diem aja? Kita sering ngalamin hal yang sama seperti Yohanes Pembaptis. Ya, terus yang saya katakan, ayo, yang kita tentunya gini loh. Yang saya katakan, ayo kita siapkan diri kita, gini loh. Waktu ini kesempatan, kita tidak bisa diulang. Ya, nggak bisa diulang. Menyesal nggak bisa. Saya aja banyak menyesal saya. Kenapa dulu masih muda kok banyak dimain-mainin waktu. Sekarang udah gak bisa. Coba saya dulu ini anak-anak muda denger ya. Jangan buang-buang waktu, nyesel. Betul. Saya nyesel, bahasa gak bisa, apa gak bisa. Kalau gak mungkin kita bisa dipakai ke bangsa-bangsa. Karena Tuhan mau pakai kita lebih besar. Iya, tapi karena tidak menggunakan kesempatan yang ada. Hari ini anak muda dengar, jangan kau menyesal. Waktu tidak bisa diulang. Amin. Ayo, kalau ada kesempatan, hargai kesempatan. Jangan main-main. Ada kesempatan dapat sekolah terbaik, dimain-mainin, nyeselnya habislah kau. Benar, tidak bisa kayak saya, malah bisa diulang. Mau kembali ke anak muda, enggak bisa. Ya udah, apa yang ada aja kita lakukan. Ya, hari ini mari. Ya, jadi ingat. Ya, dan memang enggak gampang. Ya, yang saya katakan bahwa ingat kita ini generasi-generasi yang mau dipakai Tuhan. Ya, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan yang kita harus lakukan juga, ingat bahwa nubuatan-nubuatan yang sudah dilakukan oleh para nabi semua, itu adalah tugas kita. Itu ada di Kisah Rasul 3. Ayatnya ke 24-25 coba. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah berbuat tentang zaman ini. Terus, kamulah yang mewarisi. Nubuatan-nubuatan itu mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, dan keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Kenapa saya selalu doa berkat? Saya percaya keturunanku akan menduduki kota musuh, bangun kota sunyi, duduk bersama para bangsawan dan raja-raja. Dari mulai saya bertobat, anak-anak semua saya doain, tiap doa berkat saya selalu. Iman itu bukan melihat, tapi percaya. Iya, tapi percaya. Makanya ayo, bangkitkan hari ini iman kita.
Ya, firman yang tercatat tidak pernah dibatalkan. Bahkan bumi boleh hancur, tapi firman tidak bisa hancur. Itu yang kita pegang. Saudara. Dan dikatakan memang benar di akhir zaman. Ini enggak gampang. Di akhir zaman ini memang kejahatan semakin meningkat. Aduh, kalau saya lihat berita serem banget rasanya. Seperti yang dikatakan di 2 Tim. Coba 2 Tim 3. Saudara pasti amin kalau baca ini. Memang betul, memang terjadi hari-hari ini. 2 Tim 3 ayat 1. Ketahuilah, ini temanya di atasnya itu kalau nggak salah tentang akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terus manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, lanjut. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekin orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dan menuruti Allah. Itu masih sampai ke 6 sebenarnya. Lihat nggak? Benar nggak ini yang tercatat di? Terjadi nggak? Anak-anak lihat dikatakan udah nggak hormat sama orang tua, udah kurang ajar. Memang akhir zaman. Kalau kita lihat berita, aduh serem banget. Anak, istri, bapak. Ya kita lihat berita serem. Tapi memang ini udah dinubuatkan semuanya. Artinya kita kebas, kita jauhi daripada kita dan keluarga kita. Ya, satu-satunya kita harus merenungkan firman Tuhan supaya Roh Kudus mengingatkan kita semua. Ini penting loh saudara. Karena apa? Karena kita ini pasti kita ini udah usia. Pasti akan diturunkan semua visi kepada generasi. Bagaimana kalau nggak dipersiapkan dari sekarang? Siapa yang melanjutkan? Iya nggak? Saya aja merasa rasanya udah beda dari dulu. Tenaga, udah beda sekali dah. Iya, dulu 10 tahun yang lalu nggak usah lama-lama lagi, apalagi dulu. Iya, mau keluar kota, mau kemana, naik mobil, mau ke ujung-ujung mana, kuat saya. Memang saya waktu itu dipanggil sama tim misi. Ya, waktu itu, tapi sekarang, aduh macet sedikit aja udah mengeluh. Betul, karena beda umur, tenaga. Hari ini mari, selalu dikasih Tuhan, seperti tadi dikatakan di akhir zaman, mari kita persiapin, ya, dan kita belajar daripada bagaimana kisah hidup Yohanes. Dan dia lahir dari keluarga yang gak gampang loh. Ya, dia dari lahir seorang ayah namanya Zakaria ya. Zakaria dan Elizabeth. Mamanya mandul, ya. Bahkan di hari tuanya, tapi Tuhan karena memang pilih dia. Memang kalau saya lihat janji-janji Tuhan itu biasanya dengan perbuatan ajaib. Ya enggak? Semua lahir dengan cara ajaib. Ya, Yesus, Yohanes, ya, dalam di hari tuanya, mak ibunya, bahkan Zakaria ini sempat dibikin bisu. Ya kan? Dibikin bisu. Ini sama loh kayak kita. Tapi Tuhan tahu orang yang sudah dipilih, itu dia tahu. Dia pasti bisa menghadapi. Dia pasti bisa menghadapi. Karena itu ada firman-Nya, aku menentukan engkau untuk itu. Kalau hari ini saudara bisa ada di sini, di tempat ini, saudara bisa terima Yesus, itu hargai. Karena saudara sudah dipilih. Bukan kuat gagah, tapi aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Itu ada firman-Nya. Tetapi, siapkan dirimu. Seperti tadi, kenapa Zakaria dibikin bisu? Coba, kenapa? Kan udah dipilih, gak usah pakai bisu-bisu, udah langsung aja hamil. Keluar lahir. Kenapa dibikin bisu? Karena Tuhan tahu. Karena mulut harus dijaga dengan iman.
iman itu harus dijadi dengan mulut. Karena kalau Zakaria bersungut-sungut akan gagal rencana Tuhan. Makanya dibikin bisu sampai anak itu lahir. Hari ini kalau kamu dibikin bisu sama Tuhan, bisu itu macam-macam. Bisu dari kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, keuanganmu. Jangan marah, jangan kecewa. Selama kamu bisa masih makan dicukupin, terus hidup dalam kebenaran, menyembah Dia, mencari Dia. Karena Tuhan punya tadi lagunya, Tuhan punya waktu. Tuhan punya cara. Zakaria dibikin bisu supaya imannya bangkit dan lihat mujizat di situ. Iya enggak? Jadi hari ini ayo Tuhan dengan cara ajaib memilih kita. Karena gini loh, waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Rancangannya bukan rancangan kita. Makanya dibikin kadang-kadang Tuhan kayaknya diem aja. Karena dia punya waktu. Takutnya kalau kalian di waktunya yang tidak tepat, akhirnya kalian difoya-foyain habis-habisan doang. Tapi waktunya tepat, waktu kalian lagi membutuhkan benar-benar habis-habisan, ternyata tepat waktunya dikasih. Itu jadi tepat waktu. Kita belajar. Ya enggak? Semua orang yang dipakai Tuhan itu prosesnya juga luar biasa. Daniel dan kawan-kawan, dia sempat masuk ke gua singa. Ya enggak? Dia sempat dianiaya. Tetapi dia tidak marah. Bahkan Allah, walaupun Allahku tidak menolong, aku tidak akan menyembah. Bayangin. Kalau kita belum tentu, boro-boro, baru gak punya uang aja udah nyimpang. Apalagi sampai masukin ke dalam goa yang hubungan dengan nyawa. Baru masalah keuangannya kita udah menyimpang. Betul? Masa wanita, masa laki, masa pasangan hidup bisa menyimpang. Gimana yang masalah nyawa? Jujur. Tapi hari ini, ayo, selama kita bernafas, Tuhan punya rencana. Betul. Tuhan punya rencana. Ya enggak? Dia begini loh. Kalau debu bisa dijadiin manusia, apa sih yang enggak bisa? Betul? Apa yang dia enggak bisa? Uang mah kecil. Kalau Tuhan mau mah kecil. Betul. Ya enggak? Laut aja bisa kering. Teknologi canggih kayak apa? Enggak pernah bisa mengeringin laut. Sampai hari ini. Memang kalau buat Tuhan bikin mujizat tuh yang enggak bisa dipakai teknologi. Enggak bisa aja. Ya enggak? Berjalan di atas air. Enggak bisa. Ya. Jadi, ayo. Ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi Tuhan biasanya, saya lihat Tuhan itu pakai orang-orang yang tersisihkan biasanya, orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Daud, gembala domba, betul nggak? Di antara keluarganya dia gembalain di padang rumput, ke domba-dombanya yang cuma 2-3 ekor. Yusuf, di antara keluarganya dia yang diproses paling gila sampai di penjara. Tapi justru yang jadi hebat dia. Para murid-murid Yesus siapa? Nelayan. Ya enggak, tukang nelayan. Oh banyak loh orang ahli teologi, banyak itu Farisi yang belajar firman Tuhan. Kenapa dipilihnya kok nelayan? Karena orang tuh kalau udah begitu sombong. Manusia tuh paling dekat sama kesombongan. Susah. Mendingan diambil dari bawah. Karena kalau udah melekat, makanya hati-hati dengan ragi Farisi. Betul gak Tuhan Yesus ngomong? Susah, ngilanginnya susah. Israel itu susah dikeluar dari perbudakan Mesir. Itu keluarnya cepat. Keluar pikiran dari budak Mesirnya yang susah. Betul gak? Keluarnya cepat, keluar. Tapi pikirannya budak perbudakan lebih sulit. Gara-gara makan barang bawang prei, itu mau kembali lagi ke Mesir, gara-gara makanan. Sama kita juga begitu. Wah, jujurlah,
Saya juga masih diproses. Kalau makan yang sehat-sehat, kadang-kadang ribut sama dia. Kedagingan, sulit. Ya enggak? Jujurlah. Tapi Tuhan proses lu. Pertama kali diproses, hati-hati, itu kedagingan. Bangsa Israel pertama diproses kedagingan. Yesus pertama diproses, anak Allah aja diproses ya Yesus di padang gurun tentang roti, kedagingan. Sama, itu gambaran semuanya peringatan terhadap kita sebagai orang yang percaya dipilih. Ya, jadi itu penting. Saudara, jadi jangan, mari anak-anak muda, kalian adalah generasi yang dipersiapkan. Kita semua udah mulai tua-tua. Ya, kalau enggak, makanya kegagalan Musa, Joshua habis ke bawah. Elia terus Elisa ya, ke bawahnya habis. Karena tidak dipersiapkan generasi. Ya. Jadi mari, saudara. Jadi iblis pasti tidak akan diam. Dia pasti menggagalkan. Ya. Makanya di Matius 10 ayat 16 dikatakan Yesus memperingati. Ya, lihat aku mengutus kamu di tengah serigala. Ya kan? Domba di tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi kadang-kadang kita nih pikirannya, oh kita kan harus kasih itu bicara tulus. Tapi lupa dengan cerdiknya. Sehingga terlalu banyak kasih, akhirnya kita ditipu. Dibohongin, kita ditipu dengan alasan kasih. Harus seimbang, kasih dan cerdik. Ya kan? Yesus kalau kasih firman, Yesus kasih ya, dia kasih. Siapa sih nggak kenal Yesus? Kasih. Tetapi dia aja cerdik. Kalau dia lagi marah-marah dia, ya kan? Bahkan dibilang segala macam. Ya, hei ular beludak, marah. Ya harus seimbang, kasih dan cerdik untuk menjaga visi dan misi daripada setiap orang percaya. Ya, jadi bahkan firman Tuhan jelas, ya berkata bahwa kita ini itu dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 12 saya kasih tahu dulu biar seimbang firman Tuhan, jangan bukan soal berkat-berkat aja, tapi kita harus menjaga terus. Ya, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Ya enggak? Jangan kalau gini dikebas, nggak bisa. Mau kebas apa? Ini firman, nggak bisa. Betul nggak? Bisa dikebas ini? Dikebas loh, ya dikebas sama visinya akhirnya, sama visi-visinya dikebas, nggak masuk dalam perjanjian, nggak bisa. Jadi kita harus baca firman seimbang. Setiap orang hidup beribadah dalam Yesus siap menderita aniaya, udah pasti. Pertama gini loh, ketika kita hidup sesuai firman itu aja kita benar-benar menderita. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Padahal semua enak-enak semua itu, ya nggak? Ngerokok enak, betul nggak? Dan sebagainya enak. Tapi ketika kita mau balas dendam boleh, kalau nggak kenal Yesus, betul nggak? Mau marah, mau iri boleh. Tapi setelah kita kenal Yesus, ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu teraniaya. Belum hal-hal yang lain aniayanya. Ketika kita ditolak, ketika kita difitnah, ketika kita dan tadi dikatakan, ya nggak? Siap nggak? Dan coba ketika kita lagi menghadapi seperti itu, ingat kepada ayat ini. Siap. Kita harus siap. Setiap orang yang beribadah. Ya. Tetapi di balik semua ini Tuhan punya rencana yang besar. Kalau kita bertahan, justru kita melihat mujizat. Ya. Biar ini jadi kekuatan. Jadi kembali dari tempat ini, 1 minggu kau akan menghadapi dunia ini, kau berkuat, untuk kuat. Jangan di sini, yes amin, nyanyinya luar biasa. Begitu keluar marah-marah lagi, gak punya uang, ini lagi, gak bisa. Ya tapi ketika firman Tuhan di dalam hati kita, kita pasti kuat.
kita pasti kuat dan kita pasti ngerti ini rencana Tuhan. Ya kita mah gak ada apa-apanya lah dibanding rasul-rasul murid. Makanya Tuhan pilih murid-murid dan rasul-rasul orang-orang yang khusus. Ya seperti Petrus aja sempat menyangkal. Iyalah, gimana gak nyangkal? Dia menyembuhin yang sakit, bangkitin yang mati, orang lumpuh berjalan. Tiba-tiba disalib kok diem aja. Ayo dong, bikin mujizat, hancurin tuh tentara. Iya dong, kan dia hebat, katanya Tuhan. Kok diem aja? Makanya Petrus pasti murid-muridnya sempat ngomong begitu. Makanya dia nyangkal. Siapa kita lah, jangan bohong lah. Kita mah apa lagi lah, jujur. Jadi hari ini mari, kuatkan hatimu. Ya, supaya jangan kita berpikir, mana Tuhan? Katanya juru selamat, katanya bisa melakukan mujizat. Ya masa gak bisa menolong aku begini aja gak bisa. Ingat tadi lagunya, Tuhan punya waktu. Tuhan punya waktu, pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita bertahan. Dan di situ justru kekuatan imanmu akan bangkit. Iya, karena proses iman itu bertumbuh dari pencobaan. Ada ayatnya kan di Yakobus, makanya baca firman Tuhan. Ketika kita masuk percobaan kita diingatkan, aku lagi di proses iman kita. Iya, iman itu bertumbuh, bayangin bertumbuh ya dalam pencobaan. Arti percobaan apa? Masalah. Iya enggak? Kalau enggak bisa bertumbuh. Kalau instan mana bisa bertumbuh. Iya enggak, langsung jeger. Dunia aja mengakui. Kalau mau jadi presiden harus diproses. Jadi RT, RW, bupati, gubernur, baru terus naik. Langsung jadi presiden. Hancurlah negara ini. Iya kan? Nggak bisa. Kenapa juga jadi jenderal, semua harus diproses, masuk. Jadi tentara diproses dari bawah, disiplin, waktu dan sebagainya. Ketika nanti dia diangkat, dia harus menjadi orang yang baik, yang benar-benar mengerti. Ya enggak? Nah, sorry kasih Tuhan. Jadi yang tadi dikatakan, kayak Yohanes seorang nabi besar aja mengalami satu namanya proses, dia takut, dia bimbang, dia ragu, ya, dan juga kadang-kadang ya itu mah manusia. Tuhan Yesus aja jujur ya, dia sebagai manusia, dia Tuhan, tapi dia proses sebagai manusia, dia melepaskan semua kuasanya, dia menjadi anak manusia. Sempet loh waktu dia di Getsemani keluar keringat darah, ya kan? Dia sempat mau nolak, tapi jadilah kehendakmu. Sempet loh, dia kan tahu nih bakal keluar dari sini, dia bakal disiksa, dipecut, digebukin, darah-darah, dia harus bertahan sampai disalib. Siapa yang nggak takut? Coba kamu mau dihukum mati nih, besok mau ditembak, kalau nggak bisa tidur malam, dia kan? Itu main tembak langsung. Kalau di matinya pelan-pelan, disilet-silet dulu, digebuk-gebuk dulu, diludahin. Yesus tahu lah, makanya dia sempat takut. Cuman dia tahu bahwa itu yang harus dilakukan untuk menebus kita semua. Kalau nggak bisa ditebus, karena darah dia harus dicurahin dari tubuhnya. Ya kan? Darahnya yang menebus, kalau nggak ada berdarah-darah, tebusnya pakai apa? Makanya perjanjian lama itu harus ditebusnya dengan domba, anak domba. Betul nggak? Itu gambaran perjanjian baru. Iya enggak? Makanya Allahnya turun menjadi anak manusia. Ya enggak? Enggak ada yang satu berani bilang, siapa terima aku, selamat hidup kekal. Ada berani ngomong gitu kecuali Yesus? Tidak ada. Tidak ada yang berani. Jangan kayak Herodes, ngaku Tuhan digampar mati. Ya, siapa yang coba-coba berani aku Tuhan? Berhadapan dengan dia. Selesai. Ya, jadi hari ini mari kita akan bagaimana kita tahu bahwa hari ini kalau kita mengalami yang sama, tekanan, dikucil, dihina, difitnah, diolok, dianiaya, seolah-olah ya kita ini benar-benar udah habis harapan kita. Ya, kita mulai bimbang.
mana Tuhan? Maukah kita tetap percaya? Jangan kita kecewa. Amin. Ya. Dan saya percaya persoalan kita hadapi tidak sebanding dengan mereka semua. Tokoh-tokoh yang dicatat di Alkitab. Kalau Tuhan sanggup membela mereka, masakan Tuhan tidak sanggup membela kita semua. Betul? Ya, ada beberapa hal di sini, saudara. Ya, ada beberapa hal yang kita harus lakukan bagaimana kita menghadapinya. Seperti yang dikatakan di kitab Yohanes, ya, ketika Yesus berkata, mau nggak kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat. Itu ada di 1 Petrus 1 ayat 6 dan 8. Ya, mau nggak hari ini apapun yang kau hadapi tetap percaya walaupun kalian belum melihat. Percaya aja. Tuhan mau bikin mujizat loh. Mau apapun. Ya nggak? Mungkin udah bosan kali kalau kesaksian sekolah HKB. Udah bosan. Iya, itu kita tetap aja percaya. Mau dihina, mau dibilang kandang ayam, masa enggak, tetap percaya. Tapi ternyata hari ini Tuhan membuktikan firman-Nya. Amin. Ya. Bahkan kita percaya Tuhan akan memperluas kita dengan iman. Percaya sampai university. Percaya. Dulu juga enggak. Dulu juga kalau sekolah gitu lu mau percaya, dulu bayang gitu. Hari ini juga mungkin university, lu mau ngomong percaya tetap, nggak peduli. Tuhan sanggup. Ya, jadi hari ini mari. Sebab rencana Tuhan bukan rencana kita, ya. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Tapi Tuhan memberikan waktu yang terbaik buat kita, ya. Yang kedua, hargailah setiap ibadah hadirat Allah, ya. Jadi seperti dikatakan Matius 11 ayat yang ke-7 dan 8, setelah murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi datang ke padang gurun melihat bulu digoyang angin kian menari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang pakaian halus itu tempat di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Jadi maksudnya hargailah ibadah kita, ya. Jadi maksudnya ya. Jadi jaga setiap kita ibadah, kita fokus, ya, pada firman, pada hadirat Allah, ya. Seperti dikatakan orang-orang kan seperti itu, hanya cuma lihat-lihat pemandangan, rutinitas agamawi, ya, cuci mata, betul nggak? Hanya tampil keren, pamer, kekayaan, ya. Cowok juga ke cewek, cewek juga ke cowok, itu mah. Nah, motivasinya seperti itu. Jadi latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, ya. Jadi hari ini hayo yang dikatakan bahwa betul carilah kerajaan Allah tadi dan carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Itu benar, ya, Yesus yang ngomong di Matius 6. Jadi hari ini mari saudara, kalau di zaman hukum Taurat, kalau kalian tidak ikutin di hukum Taurat, tidak ikut satu ibadah dalam hari Minggu, apa namanya? Sabat. Oh ya. Kalau di dalam di dalam hukum Taurat nggak ikut sabat, diapain? Ya ampun, nggak tahu. Hukum mati loh. Baca lagi coba di Taurat, di Keluaran. Kalau kita nggak ikut hari Sabat, itu hukum mati loh. Itu kan tanda-tanda yang, makanya Yesus ngomong gini di Matius 3:3, hukum mati. Kalau Taurat itu semuanya hukum mati, melanggar satu aja hukum mati. 10 hukum Taurat itu ditutup sama Yesus sebagai kasih. Kalau kalian punya Yesus kasih, pasti tidak melanggar. Ya enggak? Orang kata ngebohong aja hukum mati. Hukum Taurat. Kenapa ada hukum Taurat? Supaya dosa itu nyata.
Makanya dibikin undang-undang, sama. Ya kenapa ada DPR juga ada rancangan undang-undang? Kalau nggak ada hukum. Coba nggak ada dirancang narkoba, ganja, nggak dibikin RUU, ayo nggak ada yang bisa hukum. Taurat diadakan supaya dosa itu nyata, supaya kita sadar, oh kita orang berdosa ya. Karena baca renungin firman. Saya tuh kalau saya tuh baca firman tuh udah ke-7 ke-8 kali dari Wahyu sampai dari Kejadian sampai Wahyu udah nggak tahu udah 7-8 kali. Karena saya pegang itu, yang Joshua itu, renungkan firman siang dan malam dibuatnya berhasil dan beruntung. Karena kadang-kadang kita tuh melanggar, kita nggak ingat, tapi ketika kita mau berbuat dosa, Tuhan ingetin, ingat lo firman-Nya. Itu. Ya. Jadi bayangin lo, kalau perjanjian lama hukum mati, kalau sekarang kan hukumnya kasih karena Yesus. Ya, artinya itu. Saya percaya gini loh. Apapun yang terjadi dalam apapun ya, ketika cari kerajaan Allah itu bicaranya apa? Tentang ibadah kan. Ya, Tuhan cuma nuntut ibadah sekali loh, seminggu sekali. Iya enggak? Tetapi kadang-kadang kita lebih fokusnya ke lain. Nah itu yang dimaksudnya Tuhan. Hati-hati. Betul. Cobalah uji sendiri lah ya. Kalau cuma ngomong doang sulit. Uji sendiri. Apa sih yang bagi Tuhan yang gak bisa sih? Apa sih bagi Tuhan yang gak bisa? Ya, itu penting. Kalau saya, itu menjadi ketetapan buat keluarga saya. Ya, tetap pokoknya carilah kerajaan Allah dahulu dan kemudian maka semua ditambahkan. Ya. Dan saya melayani Tuhan kurang lebih ya 30 tahun ya. Hampir ya, kurang lebih lah 25-30 ya. Sejak bertobat dan saya fokus, saya tinggalin semuanya, saya fokus pada Tuhan. Dan itu kalau mau kesaksian sebulan gak habis. Benar. Tidak pernah kekurangan. Tuhan cukupi. Iya, Kalimat itu masih tanah rata, cuma ada gembala, rumah gembala. Ya, itu Tuhan cukupi. Anak-anak semua dicukupi. Ya, karena itu prinsip firman Tuhan. Yang ketiga, ya, setialah dari perkara yang kecil. Yaitu Matius 11 ayat 11. Aku berkata padamu, sesungguhnya di antara mereka dilahirkan oleh perempuan yang tak tampil seorang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Ya. Tuhan mau, memang benar, kita harus belajar ya dari yang kecil. Ya, yang tadi kita udah ngomong, dari perkara yang kecil ya, untuk makanya Tuhan bilang, setia dari perkara kecil, aku akan berikan perkara besar. Ya, biar ini menjadi prinsip dalam hidup kita, menjadi ketetapan dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini kita diproses Tuhan dari bawah, ayo taat, jangan komplain, ya enggak. Kalian mau lari kemana juga nggak bisa, tetap diproses, betul nggak? Gue mau pindah di sini, gue nggak teman sama pemimpin, sama mentor-mentornya, gue pindah. Diproses, ayo taruhan sama saya. Ya, mau pindah ke hutan, diproses di hutan juga. Lebih parah malah iya kali. Nggak dapat makan loh, ya nggak? Diproses lebih, nggak bisa, kita tidak bisa menghindar yang proses Tuhan. Makanya belajar dari perkara kecil, setia. Saya juga sama, saya juga ngalamin proses gila-gilaan. Ya, sampai Tuhan terus, sampai hari ini Tuhan angkat, Tuhan percayakan ini bersama keluarga. Itu dari kecil, dari nggak ada apa-apanya dulunya, diproses. Ya nggak, tapi ya tetap aja, saya ditaruh di satu pemimpin yang proses saya habis-habisan. Ya saya taat aja, ya nggak. Terus kalau nggak bisa naik. Kalau kita ngelawan mana berontak mana bisa naik, betul nggak? Justru karena taat dinaikin posisi. Kita taat dinaikin lagi. Ya, kalau berontak diusir lagi, berontak diusir. Kapan naiknya? Itu yang kasarnya seperti itu ya. Yang terakhir adalah
Tapi hikmat Allah adalah kebenaran. Hikmat Allah adalah dibenarkan oleh perbuatan. Itu Matius 11, 18, 19. Karena Yohanes datang untuk tidak makan dan minum, dan mereka berkata kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan minum, mereka berkata lihat seorang pelahap peminum, ya, sahabat cukai, orang berdosa, ya. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatan. Hari ini mari kita jangan menghakimi. Kita sering lihat dari luar dengan pikiran kita, dasar nih si ini, dasar si ini. Kita nggak usah pusing, sesat lu. Lihat aja hasil buahnya, betul nggak? Buah nggak bisa dibohongin kok. Buah tidak, makanya bayangin Yohanes aja datang salah, ya nggak? Dia lakukan tadi dikatakan, karena Yohanes datang, ia tidak makan minum, dia berpuasa waktu itu di padang gurun, ya, dia makan, terus dikatakan kerasukan setan. Ya, Yesus yang nggak berpuasa karena belum waktunya, dibilang rakus dan sebagainya. Tapi memang benar, ya, kita sering begitu, kita sering kali menghakimi orang, mencari celah kesalahan, karena tidak ada manusia yang sempurna, betul nggak? Siapa sih yang sempurna? Kita cari kesalahan dia, ya. Tapi lihat, yang paling penting adalah buah hidupnya. Lihat aja buah hidup. Artinya hari ini, ya, kita nggak peduli orang mau apa, menghakimi. Hasilkan buah hidupmu. Jadikan kamu terang. Jadikan kamu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita membungkam perkataan orang. Ya nggak? Oke, demikian firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita semua. Satu, ya, tetap percaya, ya, hargai, ya, setiap ibadah mencari kerajaan Allah, setiap perkara kecil, dan hikmat Allah dibenarkan perbuatan. Oke, ya, biar firman Tuhan menjadi kekuatan. Ingat, kembali lagi kita ingatkan bahwa setiap kita, Tuhan punya rencana yang dahsyat dan luar biasa. Percayalah, ya, apapun yang kau hadapi hari ini, tetap percaya, jangan takut. Tuhan sedang mengangkat engkau dalam kemuliaan-Nya.